Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Smart ASN dan manajemen ASN pada pembelajaran Agenda 3. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Juliastiningsi, Eskel MSI, dengan NIP 19807102022032001, asal institusi Universitas Sriwijaya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek golongan 3 Kementerian Perhubungan tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 3. Pada materi kali ini saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, identifikasi isu, analisis isu, dan gagasan kreatif. Pendahuluan. Saat ini, persaingan global telah masuk dalam ranah digital, termasuk sistem pemerintahan. Maka dari itu, kompetensi ASN di Indonesia perlu ditingkatkan melalui pembentukan karakteristik Smart ASN. Karakteristik Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT, penguasaan bahasa asing, berjiwa hospitality, memiliki jaringan yang luas, dan berjiwa entrepreneurship. Artinya, Smart ASN sendiri merupakan profil seorang ASN yang dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif, serta harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Saat ini, era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 menuntut peran teknologi digital dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Dosen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik memiliki peran penting dalam menentukan kualitas suatu bangsa melalui pendidikan. Dosen diwajibkan mampu memahami perannya dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya adalah konsep Merdeka Belajar. Reformasi sistem pembelajaran melalui konsep Merdeka Belajar diyakini mampu menjadi upaya dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Pada konsep ini, peserta didik diharapkan menjadi seorang yang mandiri, berani, pintar bersosialisasi, sopan, beradab, dan berkompetensi sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Peningkatan kualitas peserta didik harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, dalam hal ini dosen. Dosen merupakan tangan pertama sebagai fasilitator, inspirator, dan motivator bagi peserta didiknya. Meskipun pada dasarnya teknologi hanya digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, namun diperlukan penguasaan dalam penggunaannya. Sebagai bentuk dukungan transformasi digital di bidang pendidikan, seorang dosen perlu memiliki kompetensi literasi digital yang mumpuni. Berikut manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital dapat digunakan untuk 1. Menghemat waktu, 2. Belajar lebih cepat dan efisien, 3. Lebih hemat biaya, 4. Memperoleh informasi terkini dengan cepat, 5. Memperluas jaringan, 6. Ramah lingkungan, kemudian membuat keputusan yang lebih baik, serta mampu memperkaya keterampilan. Identifikasi isu. Beberapa isu yang saya temukan di kampus berkaitan dengan Smart ASN dan literasi digital adalah 1. Seminar dan sidang skripsi secara virtual kurang efektif, 2. Penggunaan LMS kurang maksimal,
Tiga, pengembangan modul belajar belum berbasis TIK. Analisis isu. Selanjutnya, saya menggunakan analisis tapisan isu USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dapat dilihat bahwa isu kedua mendapatkan total poin tertinggi dibandingkan isu lainnya sebesar 15 poin. Data ini diperoleh dari 30 orang responden terdiri dari 10 orang dosen dan 20 orang mahasiswa. Maka, isu yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah penggunaan LMS yang kurang maksimal. Berdasarkan analisis tapisan isu USG, ditunjukkan bahwa isu pemanfaatan LMS yang kurang maksimal menjadi prioritas masalah yang perlu segera ditangani. Masalah ini telah memenuhi unsur urgensi, seriousness, dan growth. Ini dapat dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 memaksa semua orang tanpa terkecuali untuk beradaptasi menggunakan metode digital termasuk dunia pendidikan. Di antaranya, tingginya penetrasi teknologi informasi dan telekomunikasi, komersialisasi data, derasnya informasi yang beredar, perkembangan teknologi, dan peluang pemberdayaan masyarakat. Keseriusan di Universitas Sriwijaya ditunjukkan dengan peraturan rektor yang telah dikeluarkan, yaitu nomor 5 2020 tentang standar pendidikan Unsri, peraturan rektor nomor 10 tahun 2020 tentang penyelenggaraan e-learning Unsri, dan buku panduan kurikulum program studi Universitas Sriwijaya tahun 2020. Perkembangan selanjutnya, pemanfaatan LMS yang tidak maksimal dapat mengakibatkan keterlambatan dalam transformasi digital di bidang pendidikan. Selain itu, ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap transformasi digital akan tidak dapat mempertahankan eksistensinya di masa depan. Selanjutnya, isu prioritas ini dikembangkan untuk mengetahui akar permasalahan agar dapat menentukan gagasan atau ide sebagai upaya rekomendasi pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode diagram fishbone yang dikenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa. Beberapa masalah yang ditemui dibagi menjadi 4 faktor utama, yaitu SDM, komunikasi, sarana dan prasarana pendukung, prosedur monitoring dan evaluasi, di mana pada masing-masing faktor memiliki masalahnya masing-masing pula. Misalnya pada sumber daya manusia, yaitu ketidakpahaman pengguna LMS atau pengguna yang tidak memiliki laptop dan lain-lain. Gagasan atau ide kreatif. Sebelum sampai pada ide sebagai solusi masalah tersebut, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan 4 pilar literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital versi Kominfo, di mana masyarakat perlu memahami sehingga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digital skill, kedua, digital culture, ketiga, digital ethics, dan keempat, digital safety. Setelah mengetahui akar permasalahannya, dapat diberikan gagasan atau ide berupa 1. Pembuatan petunjuk teknis penggunaan LMS bagi dosen dan mahasiswa. 2. Menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan LMS bagi dosen dan mahasiswa. 3. Membentuk tim helpdesk yang responsif untuk membantu jika pengguna menemui kendala. LMS dan 4 asas literasi digital memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu pada asas digital skill. Pada LMS, dosen harus mampu mendesain laman LMS mata kuliahnya sehingga menjadi menarik dan dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam mengakses materi kuliah. Hal ini tentu memerlukan digital skill dalam penguasaan berbagai platform digital yang dapat mendukung pembuatan konten pembelajaran.
Kemudian, cara-cara konvensional dalam rekapitulasi presensi, nilai, diskusi, dan pengumuman menjadi hal yang lumayan merepotkan. Namun dengan ALMS dapat diselesaikan dengan mudah. Misalnya pada proses evaluasi, di mana sistem penilaian dapat dilakukan secara otomatisasi sehingga pemrosesan nilai lebih mudah. Hasilnya lebih akuntabel dan dapat dipantau oleh semua peserta didik. Hal ini merupakan bentuk dari transformasi digital culture. Melalui LMS, pengguna dibiasakan untuk beretika dalam penggunaannya, misalnya pada fitur forum atau obrolan. Peserta didik dan dosen hanya akan membahas materi yang menjadi topik. Jika ada hal-hal yang melanggar ketentuan, maka secara langsung akan menjadi sanksi sosial bagi pelakunya, karena akan dibaca oleh banyak orang dan meninggalkan jejak digital hingga sepanjang hayat. Maka, digital ethics wajib dipahami oleh semua pengguna internet. Pada digital safety, pengembang LMS Moodle telah menjamin keamanan sistemnya meski statusnya open source. Developer LMS Moodle berkomitmen untuk menjaga keamanan data sehingga ketentuan user privacy dan security control akan selalu diperbaharui secara berkala untuk mencegah akses yang dilarang, kehilangan data dan penyalahgunaan data, serta sistem keamanannya bahkan telah diberlakukan mulai dari pengguna mendaftar, yaitu diberlakukannya verifikasi secara mendetail. Maka, pembuatan petunjuk dan bimbingan teknis yang sesuai dengan lingkungan Fakultas MIPA ini dirasa sangat perlu untuk dilakukan dan diwujudkan demi terwujudnya literasi digital sebagai salah satu dukungan terhadap kebijakan konsep Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.